Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Allah mengawali ayat ini dengan menyebut keimanan, kemudian setelah itu menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang berikutnya adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan ma qaddamat, apa saja yang telah mereka lakukan. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan min khairin wa syarrin. Apa saja yang telah dilakukan, yakni apa saja yang baik maupun yang buruk, hendaklah kita perhatikan. Lighad, untuk hari esok. Al-Hasan mengatakan bahwasanya kenapa disebut untuk hari esok padahal maknanya adalah hari kiamat? Ini untuk menggambarkan bahwasanya kiamat itu sangat dekat. Apa saja yang bakalan hadir dan pasti, maka itu berarti dekat. Sebagaimana kematian itu juga dekat, karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Kita persiapkan ataukah tidak? Kita berganti tahun ataukah tidak? Kematian itu pasti datang menghampiri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyuruh kita untuk memperhatikan, menghitung masa lalu kita, karena manusia kadang sering lupa, dosa-dosa kita lupakan, padahal itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu Allah ampuni kita. Yang kita ingat justru kadang kebaikan-kebaikan kita. Kita sudah melakukan amal ini, kita sudah melakukan ibadah ini, ibadah itu, padahal itu juga belum tentu Allah terima di sisinya. Makanya Allah beri peringatan, wal tanzur nafsum. Hendaklah seorang diri itu memperhatikan, mengingat-ingat kembali apa yang telah dipersiapkannya untuk kehidupan di hari akhir kelak. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa menghitung dirinya. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang dana nafsahu. Maknanya adalah hasaba nafsahu, menghitung dirinya sebelum dia dihitung kelak pada perhitungan yang tidak ada kecurangan sedikit pun. Wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas bukan hanya menghitung, tapi dia beramal, beraktivitas, melakukan pekerjaan untuk hari esok, untuk hari setelah kematian. Wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allah. Sementara orang yang bodoh, orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, tetapi dia berangan-angan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa saja kemudian yang perlu kita hitung pada tahun kemarin? Setidaknya ada dua hal. Yang pertama yang perlu kita evaluasi kembali, kita hitung kembali adalah sikap kita. Sikap kita terhadap berbagai macam kejadian yang telah terjadi pada tahun-tahun yang lalu. Karena sikap ini bisa menentukan selamat atau tidaknya kita. Bahkan tanpa harus kita melakukan sebuah kemaksiatan, kita bisa ikut celaka. Bagaimana istri Nabiullah Lut alaihissalam yang bernama Wali'ah. Wali'ah ini tidak ikut melakukan perbuatan keji kaumnya Nabi Lut. Wali'ah ini bukan termasuk LGBT. Wali'ah bukan penyuka hubungan sesama jenis. Buktinya dia menjadi istri Nabi Lut alaihissalam. Akan tetapi Wali'ah memberikan sikap dan dukungan kepada umatnya Nabi Lut, sehingga ketika ada tamu lelaki yang tampan, Wali'ah memberikan bocoran informasi kepada umatnya Nabi Lut, sehingga umatnya Nabi Lut kemudian menyatroni rumahnya Nabi Lut, mengajak tamu-tamunya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali'ah tidak ikut berbuat maksiat secara langsung, tapi sikapnya, dukungannya kepada perilaku maksiat menyebabkan Wali'ah termasuk orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mungkin tidak pernah berbuat sesuatu yang mencelakakan diri kita secara langsung, tetapi bisa jadi ketika ada banyak kejadian pada tahun-tahun yang lalu dan kita salah bersikap, salah memberikan dukungan, salah memberikan posisi di mana kita berpihak, bisa jadi itu menjadi suatu sebab yang akan menyebabkan kita kelak di akhirat harus mempertanggungjawabkan sikap kita itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana bisa bersikap yang benar? Maka tidak bisa tidak, perlu landasan keimanan dan ilmu. Oleh sebab itu Imam Ahmad di dalam kitab Al-Furu' beliau mengatakan, yajibu ayyatuba minal ilm ma yaqumu bihi dinah. Wajib seseorang itu menuntut ilmu. Menuntut ilmu dari ilmu yang bisa menegakkan agama dia, ilmu yang akan memberikan kepada dia sikap yang benar ketika menghadapi masalah-masalah yang ada dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang pertama, perlu mengevaluasi sikap-sikap kita yang masa lalu, tahun 2017, 2016 dan seterusnya. Sudah benarkah sikap kita? Kalau kita salah memposisikan diri ketika banyak terjadi fenomena, banyak terjadi keadaan, kejadian, kita salah bersikap, maka hendaknya mudah-mudahan Allah memberikan kita kelapangan hati untuk kemudian memposisikan diri yang benar. Kemudian yang kedua, sikap yang benar juga tidak cukup. Ilmu yang dituntut menuntut pula untuk diamalkan. Ibrahim bin Adham mengatakan, utlubul ilma lil amal. Tuntutlah ilmu untuk diamalkan. Fa inna nas qad ghalatu hatta shara ilmuhum kal jibal wa amaluhum kal zar. Karena kebanyakan manusia telah keliru sehingga ilmunya sebesar gunung, sementara amalnya, perbuatannya, aktivitasnya hanya sekecil atom, sekecil biji sawi. Bahkan Imam Al-Fudail bin Iyad mengatakan bahwasanya seseorang itu tidak terhitung berilmu hingga dia mengamalkan apa yang ada pada dirinya. Kata beliau, la yazalul alimu jahilan. Orang alim itu senantiasa jahil. Orang yang banyak ilmunya itu akan senantiasa jahil, bodoh, hatta ya'mala bi ilmihi, hingga dia mengamalkan ilmunya. Fa idza amala bihi shara aliman. Kalau dia telah mengamalkan ilmunya, maka dia telah menjadi orang yang alim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ilmu yang kita pelajari, apa saja yang kita pelajari ketika itu kebaikan tidak kita lakukan, maka tidak mengentaskan kita dari kebodohan, dan juga bisa jadi itu mencelakakan kita kelak di hari akhir. Sebagaimana kata Ibnu As-Samad, seorang tabi'in mengatakan, kam min syai'in idza lam yanfa' lam yadur. Banyak hal yang apabila tidak bermanfaat itu tidak akan menyebabkan mudarat. Harta kita tidak kita gunakan, tidak mudarat. Mobil yang kita miliki tidak kita pakai, tidak membahayakan diri kita. Walakinnal ilma idza lam yanfa' darra. Akan tetapi ilmu jika tidak bermanfaat akan membahayakan pemiliknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di tahun 2018 ini untuk menuntut ilmu, memperbanyak pengetahuan kita tentang agama kita, dan kita bisa bersikap sesuai dengan ilmu kita, bersikap memilih kebenaran, berpihak kepada yang benar, dan kita diselamatkan dari terperangkap ke dalam posisi-posisi yang menguntungkan kebatilan.